Bapak dan Mama, saudara-saudari, para suster yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan pada pagi ini, jadilah murid Yesus yang hidup di dalam kasih. Bapak dan Mama, saudara-saudari, rekan-rekan umat Allah yang dikasihi Tuhan. Apa yang sesungguhnya bisa kita katakan tentang dunia saat ini? Dunia ini sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman, tempat yang damai. Mengapa dunia saat ini dikatakan sebagai tempat yang tidak aman dan tidak damai lagi? Karena di mana-mana ada peperangan, di mana-mana ada kelaparan, di mana-mana ada bencana alam, di mana-mana ada penyakit. Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa ada hal-hal seperti ini yang membuat manusia tidak mengalami rasa damai dan aman di dalam dunia ini? Bila kita duduk merenungkannya, maka kita bisa juga menemukan bahwa penyebab dasar semua hal yang terjadi ini, yang membuat dunia tidak aman lagi sebagai tempat tinggal kita, oleh karena dunia sedang kehilangan sebuah nilai utama, nilai yang paling penting, yaitu nilai cinta kasih. Kehilangan nilai cinta kasih dari kehidupan ini menyebabkan manusia mengalami keterpecah belahan di dalam dirinya sendiri dan terpecah belahnya di dalam kehidupan bersama. Hilangnya nilai cinta kasih dari kehidupan manusia menyebabkan manusia hidup di dalam kebencian, dendam, permusuhan, kekerasan, bahkan berakhir pada saling membinasakan. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat dunia ini tidak aman oleh karena adanya saling menguasai satu sama lain, karena orang ingin menang sendiri dalam hidupnya. Ada ketidakadilan, ketidakpemerataan di dalam menikmati kehidupan ini. Ada ketidakpedulian, dan ini menunjukkan bahwa cinta kasih sedang berjalan jauh dari kehidupan kita. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pentingnya kasih dalam kehidupan kita, maka Yesus pada malam perjamuan terakhir, sebelum dia akan menghadapi penderitaan, dia mengamanatkan sebuah perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu perintah cinta kasih. Perintah yang paling utama, perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi
Bapa dan Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Namanya sebuah perintah tentu harus dilaksanakan. Kalau yang namanya sebuah usulan bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan. Tapi Yesus mengatakan pada murid-muridnya, ini perintah baru. Namanya perintah, maka kamu harus melakukannya. Kamu harus melaksanakannya. Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih. Kita diperintahkan oleh Yesus untuk saling mengasihi. Namun kita diperintahkan untuk saling mengasihi bukan sekedar untuk memenuhi keinginan kita atau memuaskan keinginan kita. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi bukan sekedar untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi bukan karena ada maksud, ada udang di balik batu. Kalau batunya terbalik, pasti udangnya mati. Tetapi bahwa kita saling mengasihi karena ini adalah perintah Yesus. Kita diminta untuk saling mengasihi karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kata Yesus bahwa kita harus saling mengasihi karena kasih Yesus itu membuat kita hidup di dalam kedamaian, hidup dalam ketenangan, hidup jauh dari penderitaan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu. Aku akan menghapus air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Situasi ini akan kita alami kalau kita hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu sama lain. Kasih Yesus mempersatukan kita untuk hidup di dalam kerukunan tanpa ada kebencian, tidak ada musuh di antara kita. Kalau kita hidup dalam saling mengasihi, tidak mungkin di sana ada kebencian. Di mana ada kasih, tidak mungkin di sana ada kebencian, ada dendam, ada permusuhan. Kasih Yesus menguatkan dan meneguhkan kita untuk berani bersaksi tentang kasih Allah di dalam dunia yang saat ini sedang digoncang oleh berbagai persoalan. Seperti dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dua rasul besar, Paulus dan Barnabas. Karena mereka begitu hidup dalam kasih, mereka berdua hidup di dalam kerukunan, saling meneguhkan, saling melayani, saling membantu, maka mereka berani memberikan kesaksian tentang kasih Allah, baik di dalam wilayah Yahudi maupun di luar wilayah Yahudi. Walaupun mereka dikirim untuk mewartakan kabar kasih Tuhan di dalam tempat yang baru, dalam budaya yang baru, dengan bahasa yang baru, tapi mereka berani untuk pergi mewartakan. Walaupun ada banyak resiko yang mereka hadapi, tetapi karena mereka kuat, karena saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saling mengasihi, dengan saling mengasihi kita dapat mengatakan diri kita
sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Yesus. Apa artinya kita menyandang nama orang Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Kristen adalah murid Kristus. Dan kita sebagai murid Kristus, kita juga harus melakukan tindakan saling mengasihi sebagaimana guru kita, yaitu Yesus, telah menunjukkan kepada kita bagaimana dia mengasihi. Kasih Yesus membawa damai. Kasih Yesus membawa persatuan. Kasih Yesus membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita bisa menilai kita secara pribadi ataupun secara keluarga, apakah ada tindakan saling mengasihi antara kita dengan sesama kita ataupun di dalam keluarga kita. Kalau keluarga yang biasa kacau balau, pasti di sana tidak ada cinta kasih dan tidak ada tindakan saling mengasihi satu sama lain. Orang yang selalu membuat kekacauan, pasti di sana juga dia tidak hidup di dalam cinta kasih. Dan orang yang suka bikin kacau di mana-mana, bikin onar di mana-mana, mungkin Tuhan salah ciptakan dia. Mungkin Tuhan ciptakan dia dari tanah sengketa. Maka dia hidupnya kacau di mana-mana. Karena memang dari tanah sengketa diciptakan. Kalau orang yang cerewet, yang setiap hari hanya kerjanya memfitnah, menghina, di sana juga tidak ada cinta kasih. Karena orang yang cerewet, suka memfitnah, menghina, mungkin juga Tuhan salah menciptakan dia. Mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu Yesus hari ini mengajak kita, mari kita membangun semangat cinta kasih, saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Saling mengasihi ini harus tumbuh mulai dari dalam keluarga. Keluarga adalah masyarakat yang paling kecil. Maka dengan kita membangun sikap saling mengasihi dalam keluarga, dia akan mengembang lebih luas ke dalam kelompok, ke dalam lingkungan, ke dalam paroki, dan terus akan menjadikan dunia ini menjadi tempat yang damai. Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berusaha untuk belajar untuk saling mengasihi, dan bagaimana kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Dan kita mohon Tuhan senantiasa menguatkan kita, sebagaimana yang didoakan oleh Santo Fransiskus Assisi sendiri. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk diri kita masing-masing. Tuhan, jadikanlah keluargaku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah keluargaku pembawa cinta kasih. Bila terjadi jadikanlah aku dan keluargaku pembawa cinta kasih. Bila terjadi
kebencian. Jadikanlah aku dan keluargaku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Pembawa pengampunan. Jangan anak punya urusan, orang tua masuk terlibat, bikin dunia ini kacau tambah besar. Anak yang buat kacau di luar karena orang tuanya juga kacau di rumah. Karena pepatah ini tidak bisa kita ingkari. Buah yang baik pasti dari pohon yang baik. Tapi buah yang tidak baik datang dari keluarga, pohon yang tidak baik. Jadikanlah aku dan keluargaku pembawa kerukunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku dan keluargaku pembawa kepastian bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku dan keluargaku pembawa kebenaran bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku dan keluargaku pembawa harapan bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku dan keluargaku sumber kegembiraan bila terjadi kesedihan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekalian